Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kurva keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak. Di sini, sebelum dijelaskan mengenai cara menggambar kurva keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak, akan disajikan gambar kurvanya secara umum. Yang seperti ini adalah kurva keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak. Dari kurva ini adalah contoh kurva fungsi keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak. Berdasarkan gambar kurva di atas yang ini, dari kurva ini terdapat 3 kurva, yaitu kurva permintaan, QD sama dengan A dikurangi BP. Ini adalah kurva permintaan yang ini. QD sama dengan A kurang BP. Ini adalah kurva permintaannya. Di sini garis horizontal Q, di sini ada garis vertikal P-nya. Maka di sini ada kurva permintaan QD sama dengan A dikurangi BP. Ini adalah kurva permintaan. Sedangkan yang kedua ada kurva penawaran sebelum pajak. Itu QS sama dengan min A tambah BP. Yang ini QS sama dengan min A tambah BP. Ini adalah kurva penawaran sebelum pajak. Terus kurva yang ketiga, kurva penawaran setelah pajak. Itu QST sama dengan min A tambah B dikali dengan P dikurangi T yang ini. QST sama dengan min A tambah B dikali dengan P dikurangi T. Ini adalah kurva penawaran setelah pajak. Nah, ini adalah contoh kurva fungsi keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak. Ini adalah garis horizontal Q, ini adalah garis vertikal P-nya. Untuk itu teman-teman lebih memahami, kita masuk pada satu contoh soalnya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Yang pertama itu, bila fungsi permintaan untuk suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 21 dikurangi dengan 2P dan penawarannya QS sama dengan 3P dikurangi 4. Bila permintaan menggunakan pajak sebesar Rp2. Maka pertanyaannya, berapakah besarnya jumlah dan harga keseimbangan sebelum ada pajak? Kita langsung saja pada penyelesaiannya. Jumlah dan harga keseimbangan sebelum ada pajak syarat keseimbangan pasar itu ada QD. QD ini yang ini sama dengan QS atau PD sama dengan PS. QS ini dengan ini penawarannya. Sedangkan QD ini adalah persamaannya. Maka di sini kita menggunakan QD sama dengan QS-nya yang ini. Sini QD sama dengan QS. Selanjutnya QD-nya ini berapa? QD-nya yang di sini. QD-nya sama dengan 21 dikurangi dengan 2P. QD-nya 21 dikurangi 2P. Sama dengan QS-nya berapa? QS-nya yang di sini. QS-nya sama dengan 3P dikurangi 4. 3P dikurangi 4. Ya, ini adalah QS-nya 21 dikurangi 2P sama dengan QS ini 3P dikurangi 4. Selanjutnya, kita menjumlahkan yang tidak mempunyai variabel atau kita menjumlahkan yang memiliki variabelnya. Yang di sini kita menjumlahkan yang tidak mempunyai variabelnya, yaitu 21 dengan
4. Maka selanjutnya 21 ditambah dengan 4. Karena di sini mereka sama-sama memiliki tidak mempunyai variabelnya. Selanjutnya yang mempunyai variabelnya 2P dengan 3P. Maka 2P ditambah dengan 3P. Ya. Di sini 21 ditambah 4 ini sama-sama tidak mempunyai variabelnya. Sama dengan 2P ditambah dengan 3P. Ini sama-sama memiliki variabelnya. Habis itu kita menjumlahkan. 21 ditambah dengan 4 sama dengan 25. 2P ditambah dengan 3P sama dengan 5P. Maka di sini kita cari nilai P-nya. P-nya sama dengan, maka P-nya sama dengan 25 dibagi 5. Sama dengan P 25 dibagi 5 sama dengan 5. Di sini kita sudah mendapat nilai P-nya. Nilai P-nya itu di sini kita sudah mendapat nilai P-nya sama dengan 5 atau nilai vertikal P-nya sama dengan 5. Karena di sini kita sudah mendapat nilai P-nya sama dengan 5 atau nilai vertikal P-nya sama dengan 5, maka kita substitusikan nilai P-nya ke fungsi persamaan QS sama dengan 3P dikurangi 4. Dari mana QS-nya ini? Yang di sini. QS sama dengan 3P dikurangi 4. Maka kita substitusikan nilai P-nya yang ini atau nilai vertikal P-nya sama dengan 5. Ya, selanjutnya kita di sini QS sama dengan 3P dikurangi 4. Maka QS sama dengan nilai 3 dikali dengan nilai P-nya atau nilai vertikal P-nya ini. P sama dengan 5. Berarti 3 dikali 5. Dikurangi dengan 4. 4 ini yang ini. Ya. Habis itu selanjutnya QS sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15 dikurangi 4. 3 kali 5 sama dengan 15 dikurangi dengan 4 yang ini. Habis itu Q-nya sama dengan 15 dikurangi 4 sama dengan 11. Ya, ini kita sudah mendapat nilai Q-nya sama dengan 11 atau nilai horizontalnya sama dengan 11. Jadi jumlah keseimbangannya jumlah keseimbangannya QE sama QE adalah 11 dan harga keseimbangannya P adalah 5. Ya. Jadi jumlah keseimbangannya Q adalah 11 dan harga keseimbangannya P adalah 5. Yang ditanya tadi kan berapa besarnya jumlah dan harga keseimbangan sebelum adanya pajak. Maka di sini kita sudah menghasilkan P-nya itu sama dengan 5, yaitu P sama dengan atau vertikal P-nya sama dengan 5. Di sini kita sudah mendapatkan nilai Q-nya sama dengan 11 atau nilai dari horizontal Q-nya sama dengan 11.
Sekian dari materi yang saya jelaskan. Atas perhatiannya, terima kasih.